Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Huda dari kelas S1 semester 3 dengan NIM 20110502024. Dan di sini akan memberikan video tanggapan mengenai video yang telah dikirim oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum itu saya akan menyampaikan definisi ilmu ekonomi dulu. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai tujuan falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Lalu kita akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Perbedaan utama yaitu dilihat dari sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama, sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia dan pengalaman manusia. Dan ekonomi sosialis juga bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan kedua yaitu mengenai kompetensinya. Ekonomi Islam kompetensinya dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan ekonomi kapitalis kompetensinya usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan perbedaan. Perbedaan ketiga yaitu mengenai pengakuan kepemilikannya. Dalam ekonomi Islam pengakuan kepemilikannya individu, sedangkan ekonomi kapitalis pengakuannya kepemilikan individu secara bebas, dan ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan individu karena semua alat produksi adalah milik umum. Perbedaan keempat yaitu mengenai kesejahteraannya. Ekonomi Islam kesejahteraannya bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan ekonomi kapitalis kesejahteraannya bersifat jasmani. Begitu pula sosialis, kesejahteraannya bersifat jasmani belaka. Perbedaan kelima yaitu mengenai mekanisme pasar ekonomi Islam. Mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan ekonomi kapitalis mekanisme pasarnya dibiarkan berjalan sendiri, dan ekonomi sosialis berekonomiannya yang dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya, pembahasan mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Lalu mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6, yaitu pertama adalah tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua adalah as-siddiq dan amanah, yaitu jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adl atau keadilan. Yang kelima al-tawazun atau keseimbangan, dan yang keenam yaitu al-ta'awun atau tolong-menolong. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas dari maghrib. Maghrib adalah singkatan dari maisir, gharar, dan riba, atau singkatan dengan maghrib. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik yang pertama adalah ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Karakteristik yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifahnya. Karakteristik yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Karakteristik yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Karakteristik yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Karakteristik yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh petunjuk investasi, dan kelima adalah zakat. Cukup itu saja video tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.